Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran kamu tentang teori relativistik. Pada bagian yang ketiga ini, kamu akan mengenal tentang masa relativistik dan momentum relativistik. Apa itu yang dimaksud dengan masa relativistik? Ya, masa relativistik adalah keadaan suatu benda yang mengalami pertambahan massa, ya, perubahan massa ketika benda tersebut bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi, jika benda bergerak dengan kecepatan cahaya mendekati, maka massanya akan bertambah. Seperti pada gambar ini, sebuah partikel itu ditembakkan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka partikel ini ternyata mengalami perubahan massa. Ya. Massanya akan menjadi lebih besar daripada massa ketika berada dalam keadaan diam. Bagaimana hubungan antara massa benda yang bergerak dengan massa benda pada keadaan diam? Itu bergantung kepada faktor yang kita sebut dengan tetapan Laplace atau kita simbolkan dengan gamma. Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Ya, M sama dengan gamma kali M0. M itu adalah massa benda ketika dalam keadaan bergerak. Dan nilai gamma itu adalah lebih besar dari 1. Secara lebih lengkapnya, dinyatakan M sama dengan 1 per akar 1 dikurang V per C kuadrat kali M0. Jadi, faktor daripada tetapan Laplace ini, ya, yaitu kecepatan benda yang mendekati kecepatan cahaya, itulah yang membuat massa benda yang bergerak itu menjadi lebih besar daripada massa diamnya. Sebagai contoh, sebuah benda dari keadaan diam bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Tentukan persen kenaikan massa benda dibandingkan dengan massa diamnya. Jadi diketahui kecepatannya 0,6 C dan ditanya delta M per M0, ya, pertambahan massa dengan massa diamnya, berapa persen bertambah. Baik, untuk benda yang memiliki kecepatan 0,6 C, maka kita terapkan persamaan Laplace, ya, dalam massa relativistik ini V 0,6 C. Maka C-nya hilang menjadi 0,6 kuadrat. Jadi 0,6 kuadrat itu 0,36. Nah, dengan akar 1 kurang 0,36 hasilnya 0,64. Dan akar 0,64 itu hasilnya adalah 0,8 atau 8 per 10. Sehingga kita sebut dia 1,25 M0. Jadi inilah pertambahan daripada massa benda, 1,25 kali. Sekarang berapa besar kenaikannya? Tentu delta M itu adalah massa ketika bergerak dengan massa diamnya. Sehingga 1,25 M0 dikurang M0, maka perubahan massa itu sebesar 0,25 M0. Jadi, perbandingan daripada perubahan massa dengan massa diamnya adalah delta M per M0 atau 0,25 M0 per M0 kali 100%. Hasilnya 25%. Itulah perubahan massa benda yang terjadi. Contoh yang kedua. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan tertentu hingga massanya menjadi 2 kali lipat. Artinya massanya menjadi 2 kali massa semula. Tentukan kecepatan partikel tersebut. Ya, diketahui M-nya 2 kali M0, ditanya V. Maka tetap kita terapkan persamaan massa relativistik, ya, dengan mengisi nilai, menggantikan nilai massa ketika bergerak itu 2M0 dan M0-nya, maka ini bisa kita hilangkan, ya. Bisa kita hilangkan sehingga 2 sama dengan 1 per akar. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan akar yang ada di bawah ini?
maka caranya kita kuadratkan. Semua kita kuadratkan. Jadi 2 dikuadratkan menjadi 4. Akar ini menjadi hilang akarnya. Nah, itu 1 kuadrat ya tetap 1. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. 4 kali 1 perkalian silang dan 4 kali V per C kuadrat. Nilainya sama dengan, ya kalau kita sudah kalikan kemarin, nilainya sama dengan 1. Nah, menjadi seperti ini. 4 dikurang 4V per C kuadrat sama dengan 1. Oke, kita sederhanakan. Ini negatif 4V per C kuadrat, kita pindahkan sehingga menjadi positif. Dan positif 1 menjadi negatif. Maka 4 kurang 1 sama dengan 4V per C kuadrat. 4 kurang 1 hasilnya sama dengan 3. Jadi 3 sama dengan 4 kali V per C kuadrat. Kita buat 3 per 4. Ya, 3 per 4 sama dengan V per C kuadrat. Sehingga kuadrat ini kita hilangkan, kita akarkan, maka ini menjadi akar 3 per 4. Di sini kuadratnya jadi hilang, jadi akar 3 per 4. Akhirnya V sama dengan akar 3 per 4 kali C, atau setengah akar 3C. Jadi untuk menghasilkan massa 2 kali massa diam, kecepatan benda haruslah setengah akar 3C. Selanjutnya, momentum relativistik. Ya, kita sudah ketahui ketika benda, ya, misalnya pesawat ini kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan berubah dan tentu momentumnya juga akan mengalami perubahan. Jadi apabila dalam gerak benda yang klasik, ya, momentum linear itu dinyatakan dengan kecepatan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka momentum linearnya massa kali V, M kali V. Nah, tetapi jika ya, kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan berubah menjadi massa relativistik. Ya, terjadi pertambahan massa, sehingga dapat dinyatakan dengan P sama dengan MV. M ini massa ketika bergerak sama dengan gamma kali M0. Ya. Dan kita lengkapi lagi persamaannya seperti ini. 1 per akar 1 kurang V per C kuadrat kali M0 kali V. Dan keterangannya massa benda yang bergerak, massa benda yang diam. Bagaimana kalau kita terapkan dalam pembahasan soal seperti ini? Ya, contoh yang ketiga ini, yaitu massa diam sebuah partikel 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Tentukan momentumnya jika partikel bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Ya, datanya diberikan M0 dan kecepatannya. C itu kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8. Maka dapat kita tentukan persamaannya, ya, kita masukkan nilai V 0,8 C, jadi kita dapati 0,8, C-nya habis menjadi 0,64. 1 dikurang 0,64 yaitu 0,36. Terus akar daripada 0,36 berarti 0,6. Nah, seperti itu langkah normatifnya. Jadi 0,6 kali, ya, massa diam kali 0,8 C. Jadi 0,6 kali 7,28 kali 10 pangkat minus 31 C. C-nya belum kita ubah. Maka nilainya menjadi, ya, 12,1 kali C. Pangkatnya tetap. Ya, kita sederhanakan, C-nya kita ganti dengan 3 kali 10 pangkat 8. Maka momentum benda tersebut adalah 3,63 kali 10 pangkat minus 22 kg meter per detik. Jadi inilah momentum sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Contoh yang terakhir. Sebuah proton, massa proton 1,67 pangkat minus 27 kg, memiliki tetapan Laplace 25/7. Ya, berarti gamanya 25/7. Tentukan momentum proton tersebut. Jadi gamma sudah diketahui. Nah,
ditanyakan P-nya. Dengan mempergunakan persamaan momentum, ya, gamma kali M0V, maka kita peroleh pertama nilai gammanya. Karena sudah diketahui 25/7, maka kita boleh mendapatkan nilai berapa kecepatannya jika gammanya 25/7. Ya. Jadi kita masukkan nilainya, kita akan dapati kecepatan benda dengan perkalian silang. Nah, kita dapati ada 6,625/49 kali 1 kurang 625/49 kali V per C kuadrat, seperti ini. Nah, kita olah kembali, ya, yang ada nilai V per C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi ini tadi negatif, maka menjadi positif 625/49. Nah, kemudian 625/49 sama dengan 1 negatif 1. Jadi kurang 49/49. Jadi 1 ini sama dengan 49/49. Ya, sehingga kita dapati nilainya 625 kurang 49 yaitu 576/49 sama dengan 625/49, ya. Nah, 49-nya sama. Maka sisa, ya, V per C kuadrat menjadi 576/625. Ya, 576/625. V per C ini dalam keadaan kuadrat. Maka untuk menghilangkannya kita akarkan. Ya, maka ini 576/625 kita akarkan, hasilnya 24/25. Sehingga kita peroleh, ya, proton dengan Laplace 25/7 berarti kecepatannya 24/25 kali kecepatan cahaya. Jadi hampir sama dengan kecepatan cahaya. Nah, sekarang dengan kecepatan yang demikian, berapa momentumnya? Ya, maka kita terapkan momentum gamma kali M0 kali V. Gammanya ada, massa daripada protonnya ada, udah 1,67 kali 10 pangkat min 27. Kemudian kecepatan yang baru kita hitung 24/25C. Ini 24/25, C-nya kita ganti jadi 3 kali 10 pangkat 8. Maka hasil akhirnya momentumnya sebesar 1,72 kali 10 pangkat minus 18 kg meter per detik. Jadi inilah 4 contoh tentang massa relativistik dan momentum relativistik benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Demikian topik kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.